welcome to back my channel. Saya Rizka Rahayu Afifa dari Prodi PAI Reguler semester 6. Tujuan Rizka di sini ialah untuk memenuhi UTS mata kuliah pengelolaan kelas yang dibimbing oleh Ibu dosen cantik Fitri Kurnia. Baik teman-teman, untuk kalian semua adik-adikku, kakak-kakakku tersayang, kakek, nenek, bapak, ibuku semuanya dan keluargaku se-Indonesia. Untuk kalian yang belum subscribe channel ini, untuk segera di subscribe ya, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Karena dengan kalian subscribe channel ini, kalian mendukung Rizka untuk upload video-video terbaru selanjutnya. Baik teman-teman, di sini saya akan memulai membacakan pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama di sini, berikan review pendapat Anda dari beberapa sajian pengelolaan kelas dari sajian kelompok yang ada. Review saya dari beberapa sajian kelompok pengelolaan kelas yang ada, saya akan memulainya dari kelompok yang pertama. Di sini kelompok yang pertama dengan judul materi pengantar konsep dasar pengelolaan kelas. Di sini saya melihat kurangnya pemateri menguasai materi yang disampaikan. Hal ini terlihat karena pemateri hanya menyampaikan materi dengan datar saja. Datar di sini artinya pemateri hanya menyampaikan materi itu hanya dengan dibaca tanpa dijelaskan mungkin satu-satu, atau mungkin ada kalimat atau kata yang aneh yang tidak familiar. Nah, itu terlihat sangat datar sekali di kelompok ini. Dan juga terlihat sekali saat pemateri kurang jelasnya dalam menjawab pertanyaan yang diberikan oleh teman-teman penanya. Dan juga kurangnya jawaban yang tepat menurut saya, karena banyak jawaban yang kayak tidak cocok atau tidak nyambung. Saya lanjut dengan kelompok yang kedua di sini dengan judul materi problem individu sosial. Di sini saya melihat perkembangan yang sangat terjadi di pertemuan kali ini. Saya melihat pemateri sangat menguasai sekali materi yang disampaikan. Hal ini terlihat saat pemateri dengan jelasnya menjelaskan satu persatu dari tiap-tiap slide materi yang disampaikan. Hal ini juga terlihat pula di saat pemateri dengan bisanya, dengan jelasnya menjawab pertanyaan dari beberapa penanya. Saya ingat waktu itu ada 3 lebih pertanyaan yang diberikan oleh teman-teman penanya, tapi semua bisa dijawab dengan pemateri dengan jelas. Meskipun ada yang tidak benar atau belum benar, tapi pemateri dengan percaya dirinya menjawab pertanyaan itu dengan jawaban mereka sendiri. Untuk kelompok yang ketiga dengan judul materi pendekatan manajerial psikologikal sistem 1 dan 2. Dari judul ini, sebelum saya lanjut, di sini kita sudah memakai program kuliah online karena adanya wabah virus corona. Di sini kita memakai aplikasi WhatsApp. Waktu itu kita memakai grup WhatsApp itu. Saya merasa tidak efektif dengan kuliah online ini karena kan tidak adanya tatap muka, jadi kurangnya penjelasan yang disampaikan oleh pemateri. Karena di sini pemateri hanya nge-share ke PPT PowerPoint-nya, kemudian kita disuruh baca, dikasih waktu untuk bertanya. Lah, kalau saya mau itu saya tanyakan semua, karena kalau dilihat dari judul itu ada 1 dan 2 jenis, jadi saya tidak paham sebenarnya. Tapi karena waktu yang terbatas di situ, maka dikasih maksimal pertanyaan 3. Di situ saya lihat pemateri kurang bisa menjawab pertanyaan dengan cepat. Maksudnya ya wajar kalau tidak cepat karena mereka masih membutuhkan waktu untuk mengetik. Karena WhatsApp ya, jadi diketik dulu. Kita juga penanya juga seperti itu, kita mengetik dulu. Kadang juga ada yang tidak nyambung. Maksud saya seperti ini, kok jawaban materi seperti inilah. Itulah hasil dari kuliah online itu, karena bahasa ketikan jadi menimbulkan banyak perbedaan gitu ya, maksud dari ini apa, jawaban ini apa, jadi kurang efektif menurut saya yang kelompok ini. Saya lanjut ke kelompok yang keempat. Di sini kelompok yang keempat dengan judul materi fungsi guru dalam pengelolaan kelas. Sama seperti minggu sebelumnya, kita di sini masih program online kuliahnya, kita memakai aplikasi Zoom. Di situ yang bisa terhubung hanya beberapa anak, yang lainnya belum bisa terhubung. Bahkan pemateri yang akan presentasi pun tidak bisa terhubung karena mungkin signal yang buruk ya, karena program online jadi kita membutuhkan sinyal.
kita pakai aplikasi Zoom gagal total. Tapi kita tidak putus asa, minggu depannya lagi kita coba pakai aplikasi live Instagram. Di situ pemateri menyampaikan materi yang dipresentasikan, kita disuruh menonton, kita juga disuruh mendengar, melihat hasil PowerPoint-nya. Apakah ada pertanyaan nanti kita sampaikan. Di situ juga adanya kurang efektif karena pemateri menyampaikannya itu ya agak pedot-pedot sampai ke kita karena sinyalnya juga tidak baik, dan juga ada beberapa jawaban yang kurang nyambung. Di situ sebenarnya ada 2 pemateri, tapi yang live itu cuma 1 pemateri, yang satu ini terputus, ya itu kurang baik. Jadi kalau menurut saya di sini lebih baik yang WhatsApp kayaknya ya, meskipun membutuhkan waktu yang lama untuk mengetik, tapi masih sesuai jawabannya gitu loh, masih ada cepet kan kalau WA itu masuknya dibanding dengan Instagram. Karena Instagram itu kalau paketnya 1 giga 500 MB itu aja sebentar, sedangkan kita live itu pasti agak lama kalau presentasi ya. Jadi untuk yang 2 minggu ini saya bilang kurang efektif dan efisien karena adanya program online ini, karena juga kita belum terbiasa ya. Mungkin untuk yang paling bagus saya bilang di sini ada di kelompok 2 tadi, di problem individu sosial, karena ya seperti saya bilang tadi, pemateri sangat menguasai materi yang disampaikan. Untuk kelompok yang lainnya itu bukan berarti buruk teman-teman, mereka sama-sama bagus. Jadi yang saya sampaikan ini saya hanya memasukkan saja, review saya saja, tapi semua kelompok itu bagus sekali dan saya memberi apresiasi untuk kalian teman-teman. Mari kita lanjut untuk pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, coba Anda sebutkan dan analisislah sistem pengelolaan kelas yang ada di sekolah-sekolah di negara Indonesia, plus minusnya sistem pengelolaan kelas yang ada. Baik, saya akan menjawab. Sebelum saya menjawab, saya akan bilang kalau saya sudah mendapatkan beberapa jawaban itu dari beberapa sumber yang ada di Google, yang sudah saya catat dan rangkum ke dalam tulisan ini. Saya akan membacakannya. Setidaknya sebelum diberlakukan UU nomor 20 tahun 2003 tentang pendidikan nasional, bahwa pengolahan kelas yang juga merupakan salah satu faktor utama penyebab rendahnya mutu pendidikan karena terabaikannya dan tidak mendapat perhatian khusus oleh guru, pimpinan, dan kepala sekolah. Hal ini tentunya berdampak pada timbulnya berbagai dampak negatif. Beberapa hal negatif itu salah satunya dalam suatu upaya yang terintegrasi dalam suatu sistem dalam upaya peningkatan prestasi anak didik dan mutu pendidikan secara umum. Yang selanjutnya, dampak negatif selanjutnya, guru tidak dapat mengelola, menata, mengatur, memimpin, dan menciptakan suatu kelompok di dalam kelas. Tidak sesuainya situasi belajar yang sesuai dengan materi pelajaran yang akan disampaikan. Tidak sesuainya metode pembelajaran dengan materi yang akan disampaikan. Ini membuat anak didik menjadi pasif, tidak bersemangat, jenuh, dan merasa bosan dalam mengikuti proses pembelajaran tersebut. Dan beberapa hal tersebut menyebabkan tidak tercapainya tujuan pembelajaran, sehingga dalam kurun waktu tertentu akan berdampak pada tidak adanya kemauan atau semangat mereka untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Hal negatif selanjutnya mengenai gambaran dan model penataan kelas yang permanen. Saya bilang permanen dari dulu, maksudnya yang gitu-gitu aja, yang selalu begitu, seperti bentuk dalam kelas yang berada dalam desain harus adanya papan tulis yang menempel pada dinding atau tembok, harus adanya susunan kursi dan meja peserta didik yang menghadap ke depan, posisi guru yang berada di antara siswa dan papan tulis. Hal negatif selanjutnya, sia-sianya dalam membentuk pengurus kelas seperti ketua, sekretaris, bendahara itu karena tidak sesuai, karena tidak disertai uraian akan tugas dan fungsi yang jelas. Hal ini yang tampak bertugas hanyalah ketua kelas. Saya dulu melihat yang bertugas itu hanya ketua kelas yang disuruh membariskan teman-teman waktu masuk kelas, itu aja. Terus yang disuruh mengambil catatan guru apabila tertinggal di ruang guru, dan itu semua
bisa membuat semangat belajar mereka sebagai siswa itu merasa bosan karena dari dulu itu aja yang sistem pengolahan kelas yang diberikan. Tapi teman-teman, selain sisi negatif, banyak juga sisi positif sistem pengolahan kelas yang ada di Indonesia. Tentunya tidak semua sekolah memakai sistem pengolahan kelas yang sudah saya sebutkan tadi. Banyak sekolah-sekolah elit atau sekolah-sekolah bagus, sekolah-sekolah berstandar nasional itu sudah menggunakan sistem pengolahan kelas yang baik. Seperti mereka sudah tidak menggunakan papan tulis untuk saat ini, tapi sudah menggunakan LCD proyektor. Dan untuk guru, sekarang itu sudah tidak ada guru yang cuman duduk aja mengasihkan tugas, menjelaskan di depan mereka dengan jelas, dengan runtut. Sekarang sudah tidak ada. Sudah ada kemajuan banyak karena adanya kurikulum terbaru ini membuat siswa yang lebih aktif daripada gurunya. Sistem pengolahan kelas saat ini juga sudah banyak berkembang. Banyak sisi positif dari sekolah-sekolah yang sudah berstandar itu membuat sekolah-sekolah yang tertinggal itu juga ikut mengikutinya. Jadi sistem pengolahan kelas di Indonesia ini untuk saat ini sudah banyak mengalami perubahan yang lebih baik lagi. Ini karena adanya bantuan dari pemimpin itu meminta supaya guru itu harus mengelola kelas dengan baik, dan ini memang harus dilakukan oleh guru. Sekarang sudah banyak guru yang tidak mengabaikan, artinya banyak guru yang merasa tanggung jawab juga dengan sistem pengolahan kelas yang ada. Menurut saya itu sistem pengolahan kelas di Indonesia. Baik teman-teman, mari kita lanjutkan untuk pertanyaan yang ketiga atau pertanyaan terakhir. Berikan pendapat seharusnya bagaimana pengelolaan kelas yang baik menurut versi Anda. Saya akan menjawab sebelum kita akan mengetahui apa itu pengelolaan kelas yang baik dan bagaimana. Alangkah baiknya kita mengetahui apa pengertian mengelola kelas itu. Mengelola kelas adalah tindakan guru untuk menciptakan suasana agar pembelajaran berlangsung dengan baik. Tujuan pembelajaran akan tercapai secara efektif dan efisien. Hasil belajar dapat dirasakan oleh siswa secara langsung sehingga terwujud pembelajaran bermakna bagi siswa. Akan tetapi, nyatanya mengelola kelas itu tidak segampang itu. Untuk sebagian guru, banyak teori-teori yang tidak sesuai dengan keadaan siswa yang ada di lapangan. Saya memiliki 6 tips mengelola kelas yang baik yang saya baca dari beberapa sumber yang ada di Google. Yang pertama, 1. Memahami teori pembelajaran. Teori tentang pembelajaran harus dikuasai namun tidak diterapkan mentah-mentah. Referensi digunakan dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi siswa di lapangan. Tentu saja teman-teman, karakter siswa yang ada di sekolah itu pasti berbeda-beda. Sekolah desa dan sekolah kota saja itu berbeda. Apalagi sekolah yang ada di dalam satu kelas aja itu pasti karakternya pasti berbeda-beda antara siswa yang satu dengan yang lain. Oleh makanya itu teori pembelajaran itu harus disampaikan dengan melihat kondisi lapangan atau kondisi siswa yang ada di dalam sekolah atau di kelas tersebut. Kita tidak bisa sebagai guru menyampaikan materi secara mentah saja tanpa memodifikasinya, sehingga siswa yang kurang paham atau tidak sesuai dengan materi itu akan tidak paham dengan materi yang kita sampaikan itu apa yang sebenarnya. Langsung yang kedua, guru harus menguasai materi pembelajaran. Guru harus menguasai materi pelajaran yang akan diajarkan. Dengan demikian guru akan percaya diri berdiri di depan kelas tanpa banyak melihat buku atau sumber. Banyak yang saya jumpai guru-guru itu kurang menguasai materi pembelajaran yang akan diajarkan. Bukannya saya ini sok pintar, tapi yang sesuai dengan saya lihat masih saja guru itu mengajarkan materi tapi dengan melihat materinya, dengan melihat sumbernya, tidak langsung berdiri di depan gini, tidak, tapi sambil duduk, sambil membaca laptop ataupun sambil membaca buku yang sumbernya atau membaca catatannya. Seharusnya guru itu bisa menjelaskan untuk SD itu ya, misalnya SD, SMP, SMA itu juga perlu guru itu berdiri menjelaskan, berdirinya tegap, guru itu jangan sampai kelonyor-kelonyor biar materi yang disampaikan itu langsung masuk ke siswa. Jadi guru itu menguasai materi itu sudah disiapkan dari sebelum-sebelumnya. Itu dengan adanya RPP itu membantu sekali. Tugas guru
untuk menyampaikan materi di dalam kelas. Yang ketiga, cara mengajar guru yang khas. Gayanya, maksudnya di sini caranya itu gaya atau style guru. Style guru di sini ada meliputi penampilan, gaya dan cara berbahasa serta sikap guru. Penampilan guru itu sangat penting sekali untuk kita mengelola kelas. Karena kenapa? Kalau guru yang berpenampilan bagus, sopan, meskipun tidak cantik atau tidak tampan, tapi guru itu penampilannya selalu rapi, bersih, harum, pasti siswa itu suka dan nyaman untuk di dekatnya, seperti saya dengan kamu. Jadi langsung saja teman-teman, kita lanjut. Untuk yang ke penampilan sudah, gaya bicara guru ini guru harus bisa bicara dengan sopan atau setidaknya jelas lah. Jangan cepet-cepet seperti saya ini, cepet-cepet belepotan gini, tidak baik. Seharusnya guru berbicara seperti saya ini, guru tuh harus berbicara tegas. Jadi anak-anak, kita itu harus bisa seperti itu, keras, tegas, tapi jangan keras-keras seperti nyentak gitu, jangan cuman keras lantang. Maksudnya keras di situ adalah lantang, supaya suara ini bisa nyampe ke satu kelas itu. Tegas cara berbicara, jangan. Jadi anak-anak, caranya itu bukan seperti itu gaya bicara yang tidak khas menurut saya, untuk gaya bicara yang males menurut saya ya. Jadi guru tuh harus memiliki gaya seperti itu biar mudah diingat. Bu itu kalau bicara itu keras, tegas. Saya itu selalu ingat dengan apa yang disampaikan karena saking kerasnya. Sampai siswa itu harus bicara seperti itu. Yang ketiga, ya khas. Misalnya setelah gaya dan cara berbahasa, sikap guru tuh jangan sampai kita itu memiliki sikap guru yang pilih kasih. Kita harus memiliki sikap yang berbeda, yang khas gitu ya. Misalnya guru yang lainnya sikapnya seperti itu, netral ke siswa, misalnya kayak selalu memanjakan siswa. Kita jangan seperti itu. Kita tuh harus bisa membedakan. Kalau di dalam pembelajaran, kita tuh harus memiliki sikap yang bagaimana dengan siswa itu, sehingga kita tuh mudah diingat karena kita memiliki khas dari guru-guru yang lain gitu. Yang kelima, kontrol disiplin belajar. Disiplin belajar dilaksanakan bersifat konsisten dan kontinu. Ada aturan yang jelas dan spesifik sebelum memulai maupun mengakhiri pembelajaran. Ini misalnya kontinu dan konsisten, misalnya dalam mengakhiri dan memulai pembelajaran. Contohnya gini teman-teman, kita itu harus sebagai guru, misalnya kita sebagai guru, kita itu harus memiliki aturan, misalnya kayak kasarnya tuh aturan gitu dalam kelas. Kita tuh harus menyampaikan kalau waktunya saya memulai pukul 7 pas, lebih dari 7.15 itu saya anggap tidak masuk, itu bisa, atau saya anggap alpa atau tidak boleh masuk ke kelas. Nah itu harus dilaksanakan, jangan hari itu aja, tapi untuk pertemuan selanjutnya setiap harinya harus dilaksanakan, jangan awal-awalnya saja. Nah itu membuat siswa itu pasti disiplin juga. Waktunya Bu itu harus datangnya tepat waktu, paling lambat 7.15, kalau nggak gitu alpa. Jadi mereka bisa disiplin lewat pengelolaan yang tips yang itu. Yang keenam, kesiapan siswa. Tidak memulai belajar kalau siswa belum siap adalah langkah efektif untuk mengelola siswa. Siap mental menerima pelajaran, siap peralatan belajar seperti alat tulis dan lain sebagainya. Jadi kita sebagai guru awal masuk itu kita sudah bilang, kalian siap untuk belajar, kalian siap untuk menjadi pintar. Itu misalnya contoh dari saya ya, siap. Langsung kita lihat apakah kalian sudah menyiapkan alat-alat yang diperlukan dalam belajar itu apa yang sudah Anda siapkan. Kalian siapkan anak-anak untuk belajar itu apa saja, apa kalian kemarin sudah belajar. Itu pertanyaan-pertanyaan untuk awal-awal pembelajaran. Jadi biar mereka itu menumbuhkan rasa kesiapan mereka dalam memahami atau menerima pembelajaran dari kita. Ya mungkin itu ada 6 tips dari saya yang saya baca dari sumber di Google, cara mengelola kelas yang baik. Untuk selanjutnya mungkin ada tambahan-tambahan, kalian bisa baca di sumber-sumber yang ada di Google. Di situ banyak sekali tips-tips untuk kita sebagai guru biar bisa mengelola kelas dengan baik. Baik teman-teman, cukup sekian yang saya sampaikan dari mata kuliah hari ini.
untuk jawaban UTS saya untuk mata kuliah pengolahan kelas yang dibimbing oleh Ibu Fitri Kurnia. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada jawaban yang kurang tepat atau benar untuk kalian. Kalian bisa komen di bawah untuk kita sama-sama sharing agar kita bisa sama-sama belajar. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton channel ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa teman-teman untuk like, comment, share, and subscribe channel saya. Dan nyalakan lonceng di bawah untuk kalian bisa mendapatkan notif video terbaru dari saya. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.